Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kuliah kita hari ini adalah sistem e-commerce ya. E-commerce akan kemudian saya sampaikan dulu untuk PowerPoint-nya. Oke, sudah. Oke. Bahasan kita sore hari ini adalah sistem keamanan dan pembayaran e-commerce. Baik. Jadi terkait dengan keamanan, maka berbicara terkait dengan kemudian data aman. Maka kapan data itu dikatakan aman? Data bisa dikatakan aman itu yang pertama adalah data itu available, ya, tersedia. Availability-nya terjamin. Ya, kalau hari ini diakses maka hari ini tersedia. Besok diakses besok tersedia. Kapanpun diakses maka tersedia. Maka itu available. Nah, sama seperti halnya ketika kita memiliki uang gitu ya. Uang kita aman kapan? Ya aman ya kalau uangnya hari ini kita akses, ya kita mau buat bayar ya uangnya bisa digunakan, gitu kan? Gunakan untuk pembayaran, uangnya nggak hilang, available kan begitu. Yang kedua adalah reliable. Nah, reliable, data aman itu adalah data yang reliable. Maksudnya bagaimana? Ya, reliable itu berarti ini ya, datanya itu tidak ada permasalahan terkait dengan performnya, konsisten. Kemarin diakses datanya 5 tambah misalkan datanya aplikasinya kan kita akses, oh dimasukkan angka 5, kemudian dimasukkan angka kedua 5, hasilnya 10. Besok lagi ya 10. Nah, berarti aman. Besok lagi 10. Nah, itu berarti konsisten, reliable gitu kan. Reliable. Reliable itu pengukurannya kalau diukur hari ini dan diukur besok itu sama. Reliable. Kemudian confidentiality. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah siapa confidence-nya, siapa yang kemudian mengaksesnya itu data-data confidence itu terjamin. Nah, siapa yang mengakses itu terjamin. Nah, kemudian lemahnya keamanan sistem, ya ini ya. Jadi sistem atau data itu berbeda ketika kita memiliki sebuah sepeda atau uang, nah, atau kita punya berlian misalnya. Kita punya berlian 1 kilo kita letakkan di depan rumah. Hari ini jam 3 sore diakses bisa terlihat. Besok pagi kita lihat berliannya masih utuh di sana 1 kilo persis, tidak ada berkurang, maka sudah dikatakan aman. Tapi berbeda kalau kemudian kita memiliki kita memiliki yaitu kartu kredit. Kita punya kartu kredit kita letakkan di depan rumah. Nah, hari ini kartu kreditnya ada, besok pagi ada, tetapi tidak ada jaminan kartu kreditnya itu adalah aman. Ya, berbeda ya. Nah, fisikalnya itu bukan masalah besar kecilnya, bukan. Tetapi sebenarnya ada data di dalam kartu kredit, sementara di dalam berlian tidak ada data yang berarti. Maksudnya itu materi, kira-kira gitu ya. Sifatnya kalau kemudian intan berlian itu ya, itu materi saja. Materinya 1 kilo, besok 1 kilo ya sudah aman, tidak masalah. Ya, tidak ada perubahan sedikit pun maka bisa dikatakan aman. Nah, jadi kalau kemudian data tidak bisa seperti itu. Ketika hari ini saya taruh kartu kredit ya di mungkin Boulevard UNS begitu ya. Besok kartu kredit itu masih ada tapi tidak ada jaminan bahwa kartu kredit itu aman. Itu perbedaannya ya. Maka tadi tidak hanya melingkupi aspek availability-nya. Kalau materi itu bisa. Hari ini saya punya sepeda, saya punya motor, misalkan motor besar moge misalnya apa ya, Harley Davidson begitu, taruh tidak dikunci atau kuncinya masih di sana nempel, kemudian taruh di boulevard di gerbang depan UNS itu, besok masih ada ya itu aman. Tetapi ya itu tidak ya.
tidak bisa disandingkan dengan kartu kredit tadi. Tidak bisa. Kartu kredit taruh di sana, ya, bisa jadi Harley Davidsonnya tetap aman. Tapi kartu kreditnya nanti available, ada di sana, tetapi belum tentu kartu kredit tetap aman. Seperti itu. Nah, apa penyebab lemahnya keamanan sistem? Yang pertama adalah sharing. Ya, keamanan sistem itu kemudian bisa lemah itu karena ada sharing. Jadi, kalau kemudian tidak ingin kita memiliki sistem yang lemah, maka ya tidak perlu sharing. Kita stand alone. Nah, kira-kira gitu ya. Kita tidak connect ke internet. Hidup sendiri di hutan, kira-kira begitu. Maka itu pasti akan kemudian data itu aman. Nah, tapi jadi terasing kan gitu. Yang kedua adalah karena sistem yang rumit. Nah, sistem yang rumit itu menimbulkan bug. Ya, menimbulkan bug. Rumit, development-nya mendesak itu akan jadi bug. Kemudian yang ketiga adalah parameter yang tidak dikenal. Mengizinkan parameter yang tidak dikenal. Ini bahaya. Ya, kalau kemudian kita mengizinkan parameter yang tidak dikenal, maka ini awal-awal menandakan bahwa sistem kita akan ada hole. Yang keempat adalah membiarkan celah serangan. Ketika celah serangan itu available, maka kita akan kemudian kita membiarkan port-port yang tidak berguna, maka itu awal dari kelemahan sistem kita. Yang kelima adalah jalur yang tidak diketahui. Ketika kita itu membiarkan jalur yang tidak ketahui itu dibiarkan saja, maka orang bisa menerobosnya. Nah, bagaimana kemudian mengamankan? Pertanyaannya adalah jaringan dan komputer. Yang pertama adalah authentication. Ada autentifikasinya ketika memasuki jaringan, ketika memasuki komputer. Yang kedua adalah enkripsi. Ya, jalurnya diamankan, kemudian sistemnya datanya itu diamankan. Prinsipnya gitu. Maka selanjutnya adalah ada sistem keamanan yang kemudian bisa standar. Yang contohnya untuk rumah sakit ya, itu ada standar International Medical Informatics Association, itu ada standarnya. Ada lagi yang rumah sakit itu ada terkait dengan standar Organisasi for Economic and Corporate, nah misalnya seperti itu. Maka ada 8 prinsip keamanan sistem. Yang pertama adalah Collection Limitation Principle, Data Quality Principle, Purpose Specification Principle, Use Limitation Principle, Security Safeguard Principle, Openness Principle, Individual Participation Principle, dan Accountability Principle. Jadi ada 8 prinsip. Apa itu? Yang pertama collection, yang kedua data quality, yang kedua adalah spesifikasi tujuan, yang ketiga adalah pembatasan penggunaan, kemudian security, keterbukaan data. Data ini akan dibuka sejauh apa? Nah, karena pasti suatu saat pasti akan terbuka, akan minta begitu. Lembaga-lembaga pasti akan minta. Nah, terbuka apakah kemudian data itu disampaikan? Nah, secara umum ya bahwa kita dalam hal ini cybercrime itu ya saat ini terjadi sangat banyak. Nah, menurut survei itu sekitar 8,9 juta USD per tahun ya. 8 juta USD itu berarti kan kalikan 15.000. Nah, itu biaya yang digunakan untuk menanggulangi cybercrime. Belum yang kemudian underground economy marketplace. Ya. Jadi kita itu ada semacam underground marketplace. Ya, underground marketplace yang kemudian atau underground site. Nah, kira-kira gitu ya. Baik itu menggunakan P2P gitu ya atau menggunakan deep web. Ada yang tahu deep web? Istilah deep web? Ada yang tahu deep web? Pernah mendengar? Pernah membuka deep web? Jadi deep web. Ada yang ingin komentar dulu? Deep web? Nah, jaringan underground itu biasanya kalau sekarang ini yang kemudian
apa namanya, cukup besar itu adalah deep web. Jadi di luar website yang kemudian kita buka saat ini itu ada dunia lain. Dunia lain, domain-domain lain, IP-IP yang kemudian tidak bisa kita akses dengan kalau kita tidak memasuki ke deep web. Nah, jadi domain itu hanya atau IP itu hanya tersembunyi di deep web sana. Ya, seperti itu. Yang kedua biasanya adalah menggunakan P2P. Baik biasanya torrent, emule dan seterusnya. Nah, itu ada jalur-jalur yang kemudian biasanya digunakan untuk piracy. Apa namanya? Piracy itu apa? Piracy itu membajakan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, nanti bisa dicek ya, apa itu deep web gitu ya. Cari di Google, deep web. Intinya adalah ada informasi yang kemudian dicuri. Nah, kemudian kemarin ada Bukalapak gitu kan. Data sekian Bukalapak itu sudah tercuri. Nah, itu ya. Itu di deep web sana itu ada itu datanya. Jadi tinggal dijual, ada sampel datanya kita bisa ambil. Ya, kita bisa buka. Nah, terus kemudian Tokopedia ada bridge itu ya, yang kemudian data bridge itu yang kemudian dijual sekian USD, nah kira-kira gitu. Nah, itu di web banyak sekali bisa akses. Nah, saya kemudian tidak mengajar, tapi ini membuka wacana ya, agar kemudian mahasiswa itu tahu bahwa kemudian tapi ini bukan apa ya, bukan ngajari oh Pak ini saya harap Anda punya keimanan yang ya ini ya tolong dijaga untuk dalam hal ini ya dalam hal ini adalah bisa dikatakan marwahnya UNS. Nah, Anda kan mahasiswa UNS itu ya, Anda harus menjaga marwahnya UNS, menjaga kehormatannya UNS, maksudnya gitu. Jangan sampai kemudian nanti ada mahasiswa UNS info terlibat dalam sebuah piracy, terlibat dalam bisnis carding, nah kayak gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, Anda harus menjaga kehormatan dari alma mater. Nah, begitu. Tapi Anda harus tahu bahwa di sana itu ada jalur-jalur. Oh, jadi orang itu bisa membedakan baik dan benar, ya, benar dan salah itu kalau tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau tidak paham mana yang benar dan mana yang salah, maka kita tidak akan pernah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini saya kasih tahu ini tadi ya. Jadi di deep web itu tidak mungkin bisa jadi ada informasi-informasi bagus, tetapi tidak menutup kemungkinan di sana informasi-informasi underground. Nah, stolen information atau informasi yang sudah dicuri dan kemudian disimpan di sana. Ya, baik itu kartu kredit. Nah, tadi Pak, kenapa kartu kredit taruh di sana terus kemudian tidak aman? Iya, tidak ada cerita orang itu pinjam kartu kredit, tidak ada cerita. Kalau kartu kredit itu dipinjam, maka udah melihat, apalagi di fotokopi gitu ya, di foto gitu ya, tidak ada cerita. Kartu kredit itu di foto itu tidak ada cerita. Sangat berbahaya sekali. Kita bisa kehilangan uang, ya, karena kemudian kartu kredit kita itu difoto. Nah, data apa namanya kartu kredit itu banyak yang kemudian tersaji di situs-situs underground itu. Ada yang dijual belikan, ada yang bahkan kemudian gratiskan. Ya. Nah, bagaimana kemudian e-commerce security yang bagus itu? Ya, jadi bagaimana kemudian agar kita itu memiliki capaian dalam hal ini security terbaik? Yang pertama adalah kita senantiasa menggunakan teknologi terbaru. Ya, jangan sampai obsolete. Kalau Anda menggunakan WordPress, gampang developnya WordPress. Jangan sampai WordPress-nya itu obsolete. Yang kedua adalah jangan kita perlu membuat policy, prosedur yang jelas. Kita harus melibatkan juga, kita mengikuti juga yaitu standar ataupun hukum di pemerintahan kita. Ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 misalnya gitu ya. Nah, selain itu ada juga yang kemudian bagaimana kemudian kita memanfaatkan security yang ada. Baik itu baik mungkin membayar,
SSL misalkan, ataupun yang lainnya. Nah, kira-kira gitu. Mungkin konsultasi dengan konsultan dan seterusnya. Nah, jadi kalau environment dari security e-commerce itu seperti ini. Data, teknologi, ada organisasi, dan kemudian law. Ya. Kalau kemudian tidak dilindungi oleh law, maka kesulitan. Maka di dalam tadi ya, ketika kita itu berbicara terkait dengan data yang kemudian secure, maka ada integrity, non-repudiation, authenticity, confidentiality, privasi, dan availability. Nah, oleh karena itu, di dalam kemudian security nanti akan ada konflik, ya, konflik dengan yang lainnya. Apa itu? Semakin biasanya, semakin kemudian ditambahkan security yang kemudian canggih, berlapis, 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 dan berlapis, maka biasanya identik dengan semakin sulitnya untuk mengakses, semakin ribet. Ibaratnya kalau kemudian tanpa security kita tidak punya pintu. Nah, kalau sekarang ada security ada pintunya 5. Bawa kunci pertama buka, kunci kedua buka, gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Semakin secure maka biasanya semakin sulit untuk digunakan. Tidak user friendly. Semakin secure biasanya aplikasinya jadi lebih lambat. Kenapa? Karena ada algoritma yang ditambahkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya adalah ini. Kita perlu ada semacam pelindungan hukum. Nah, agar tidak seperti yang kemudian seketat seperti itu, sebenarnya kalau ada pelindungan hukum di awal itu ya, itu akan sedikit lebih kemudian menyederhanakan. Nah, ada 3 poin ya, titik kelemahan yang kemudian terjadi. Yang pertama ada di klien, yang kedua ada di server, yang ketiga ada di jalur pipeline-nya, ya, jalur komunikasinya. Ya, security dalam sebuah e-commerce itu ada 3 kuncinya. Di kliennya seperti apa, di servernya seperti apa, dan kemudian yang menghubungkan antara klien dan server atau jalurnya. Seperti ini ya. Ini ada, mungkin saya ya. Ini ada ISP. Nah, ini ada klien ke ISP, ini kan jalur ya. Jalur sampai kemudian ke database server. Nah, kira-kira. Nah, ini servernya. Ini database servernya ya. Database servernya di sini. Terus ini ada bank. Nah, kira-kira begitu. Nah, terus di sini ada dari gudang nanti bisa jadi shippingnya. Shipping nanti balik lagi ke customer. Nah, jadi ada beberapa yang kemudian tadi ada klien di sini, titik pertama. Ini yang saya kasih warna mungkin kuning. Ya. Klien. Yang kedua ada di server. Saya kasih warna hijau. Ya. Dan kemudian ada di pipeline-nya. Apa namanya? Jalurnya saya kasih warna merah. Nah. Bisa jadi nanti di ISP ini ada yang melakukan ngambil data dan seterusnya, bisa jadi. Nah, vulnerability-nya itu bisa terjadi, yang pertama adalah di sini. Ada web beacon. Nah, ini jadi ada di sini. Kita bisa ngambil ada web beacon atau antivirus dan seterusnya. Virus di sini muncul di kliennya. Kemudian ketika menggunakan balas, kita bisa melakukan sniffing di sini atau wiretap di sini. Dengan menggunakan sniffer kita bisa mendapatkan datanya. Nah, ISP, kemudian ketika di sini kita bisa security breach. Nah, kita bisa ambil data, kita breaching gitu ya. Kita breach bisa ambil datanya, atau kemudian kita DDoS ke servernya. Gitu ya, web servernya ini kita DDoS.
kena DDoS, atau kemudian security breach untuk kemudian ngambil yaitu database-nya. Atau kemudian dari sini SQL injection. Nah, kira-kira gitu. Nah, di bagian shipping itu juga ada yang kemudian biasanya ada yang nakal gitu ya. Ada yang kemudian kurir-kurir ngambili dirusaki kemudian gitu ya. Seringkali kan kalau kemudian di bandara itu koper-kopernya bolong. Nah, kira-kira gitu ya. Itu bagian dari shipping. Nah, biasanya ada di sini. Kalau kemudian di perbankan ya banyak gitu ya. Begitu di perbankan maka di sini banyak yang kemudian melakukan pembobolan bank dan seterusnya. Nah, bisa terjadi seperti itu. Oke. Mostly terkait dengan security di klien, yang pertama adalah malicious code, entah itu ransom, worm, atau seterusnya, trojan, backdoor, boot. Nah, seperti ini. Ini yang bisa ada di klien. Malicious code. Kita bisa exploit. Bisa di-exploit, nah seperti itu. Kemudian unwanted program, adware, spyware, kemudian phishing. Seperti fish, apa namanya? Memancing gitu ya. Dikasih apa? Oh, hari ini Anda mendapatkan hadiah 1 Toyota Kijang. Pagi-pagi udah di SMS begitu. Pagi-pagi udah dapat email begitu ya, spam. Nah, ataupun di sosial media ya, tiba-tiba selamat siang, Bapak ada di mana? Bapak, saya bisa minta bantuan. Saya hari ini kehilangan pulsa. Nah, gitu kan. Bisa transfer pulsa. Nah, itu di apa namanya? WA ataupun kemudian di apa namanya? Facebook kita mendapatkan request seperti itu, atau kemudian dengan menggunakan social engineering. Ambil data, oh Bapak itu kan gitu ya. Dia kan kelihatan NIP-nya, oh kelihatan tanggal lahirnya, coba deh passwordnya pakai tanggal lahir itu, masuk, nah gitu ya, social engineering hacker, gitu ya, social engineering hacking. Nah, kira-kira begitulah. Nah, maka identity atau identity fraud yang tadi sampaikan bisa jadi memasukkan identitas saya sebagai si A, mengaku-ngaku foto profilnya disamakan, ya, kemudian mengaku-ngaku si dia minjem uang dan seterusnya, atau kemudian data-data ini dipalsukan untuk kemudian minjem di ojol, gitu kan, ojol, apa pinjol, pinjaman online itu seringkali bisa begitu, sangat bahaya sekali, ya, identity fraud. Nah, hackingnya itu ada kemudian hacker, ada cracker, tahu ya hacker sama cracker ya bedanya ya. Hacker itu sama-sama melakukan breach begitu, begitu. Dan kemudian kalau cracker itu tapi ada unsur untuk kemudian melakukan uh, destroy. Nah, kira-kira gitu. Cracking itu adalah yang lebih untuk kemudian merusak. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu ada white black hat. Nah, white hat dan black hat hacker. Nah, nanti bisa dicari. Atau apa itu white hat hacker dan black hat hacker atau grey hat hacker. Nah, biasanya ada juga yang kemudian istilahnya adalah bug hunter. Nah, itu bug hunter itu ya dia bisa hack sebenarnya, tapi dia sebenarnya mencari apa bug dalam sebuah software. Nah, bug hunter itu biasanya nanti dibayar. Kita dengan submit ke industri ke perusahaan itu kita bisa jadi dibayar. Tapi kita tidak mau merusak. Nah, kira-kira. Nah, itu kemudian orang-orang sebut namanya white hacker. Oke, ada cyber vandalism. Biasanya ada deface. Deface itu merusak laman depan sebuah web, atau destroy. Destroy berarti merusak, menghapus semuanya, atau disrupt, hanya kemudian mendistrupt saja. Ada data breach, ya kita mengambil database-nya dan kemudian kita jual misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu yang penting di sini, yang lainnya terkait dengan common yang lainnya adalah terkait dengan carding, ya, credit card fraud ataupun pencurian terkait dengan credit card, ya, spoofing ataupun spamming ataupun kemudian sniffing, ya kira-kira gitu ya. Atau kemudian jam website, ya kita bikin alamat gitu ya, yang sama begitu ya, hampir sama mirip gitu ya. Identity fraud itu ada DDoS, ya, DOS dan DDoS. Oke, jadi DOS itu denial of services. Jadi
kita membanjiri traffic yang ada dalam sebuah server itu, sehingga apa? Sehingga trafficnya itu lalu lintas ke server itu jadi macet, sehingga server itu bisa melayani. Akhirnya server itu down. Nah, kondisi down itu kemudian bisa dimanipulasi, bisa diaktifkan. Nah, akan sangat berbahaya sekali kalau kemudian kita itu DDoS, yaitu NS. Ketika NS itu, server itu kolaps, maka ada orang yang kemudian bisa jadi membangun NS baru. Membangun NS baru, maka dia akan kemudian bisa mengarahkan ke IP lain. Nah, ini bahaya sekali. Kemudian sniffing. Nah, sniffing adalah kemudian menangkap data informasi yang kemudian berjalan-jalan di antara kabel itu, di antara WiFi jaringan WiFi itu. Kemudian ada social network security issue yang bisa jadi di sana, karena social network itu saat ini merepresentasikan officially terkait dengan perusahaan. Maka ini sangat berbahaya sekali kalau kemudian kita itu menggunakan yaitu social network yang poor, lemah, miskin security. Atau kemudian security cloud-nya. Nah, itu kalau kemudian cloud-nya itu belum tentu cloud itu secure ya. Nah, karena itu perlu kemudian kita itu memilih cloud service yang safe, yang aman. Oke. Sebenarnya kalau terkait dengan security di smartphone itu sama saja, di Android iPhone sama saja sebenarnya. Makanya memang ada beberapa smartphone atau OS yang kemudian sudah sedikit secure, lebih secure lah kira-kira gitu. Tapi secara prinsip tidak ada yang kemudian tidak ada yang kemudian paling secure. Nah, prinsipnya begitu. Kalau dia itu terkoneksi ke internet, ya, orang kemudian bisa melakukan apa saja. Oke. Maka teknologi untuk untuk mensolusikannya bagaimana? Yang pertama tadi saya sampaikan adalah yaitu melakukan enkripsi. Yang kedua, ya, ini terkait dengan jaringannya dulu ya. Jaringannya dulu yaitu ada enkripsi untuk komunikasinya. Apa itu? Memilih secure channel, yaitu menggunakan SSL kah atau VPN kah? Kalau VPN berarti kita itu securekan, memprivatisasi kita gitu ya, menyendirikan, nah kira-kira gitu, jaringan kita itu dengan menggunakan jaringan yang khusus, jaringan itu terbungkus. Kemudian selain itu kita bisa juga menerapkan firewall di dalam jaringan kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah melindungi baik server maupun klien. Ini toolsnya kira-kira gitu ya, ada encryption, firewall, security tools, network security tools, ada network management, ada tunneling, ada IDS, intrusion detection system. Nah, biasanya di sini kalau IDS itu kita bisa install yang namanya Squid, ya, Securita. Nah, kita bisa ngeblok sendiri, Squid. Ya. Kira-kira begitu. Autentifikasi, macam-macam ya. Kita bisa libatkan dark, di sini ya. Atau kalau billing ya billing kita ada semacam billing untuk kemudian autentifikasi. Nah, kira-kira gitu ya. Untuk wireless misalkan kita terapkan untuk kemudian autentifikasinya, nah, bisa seperti itu. Kemudian enkripsi. Nah, enkripsi adalah mentransformasi yaitu dari data yang kemudian plain text itu menjadi ciphertext. Enkripsi ini selanjutnya ada beberapa hal yang kemudian perlu kemudian diketahui. Enkripsi di sini nanti akan kemudian tujuannya mengamankan agar kemudian orang itu tidak bisa membaca secara native, ya. Enkripsi
teknologi enkripsi itu sudah dikenalkan sejak zaman sebelum Masehi, yaitu Julius Caesar. Ya. Julius Caesar itu punya yang namanya Caesar Chipper. Jadi Julius Caesar waktu itu dia itu mendistribusikan message-nya ke garda paling depan, panglima perang di paling depan itu dengan sebuah message, dengan sebuah mungkin pesan yang ditulis dalam selembar kulit kira-kira begitu, ataupun yang lain, media lain ditulis, tetapi bukan menggunakan plain text. Misalkan besok menyerang, misalkan besok pagi jam 6 menyerang. Itu ditulis dalam perintah, itu ditulis dalam sebuah selembar begitu. Nah, tapi tulisannya itu sudah encrypted. Kalau anak-anak sekarang itu biar tidak diketahui orang tuanya, SMS atau WA-nya itu di-encrypted. Nah, tulisannya alay-alay. Nah, bisa gitu ya. Nah, itu dilakukan sejak Julius Caesar. Julius Caesar sudah melakukan seperti itu. Yaitu apa? Dia mengenkripsi agar kemudian panglima perangnya nanti itu dia itu bisa menerima message dia, tetapi ketika kemudian message yang dia serahkan itu, ketika di tengah jalan itu di breach out atau kemudian ditangkap ya, kurirnya itu, maka lawan itu tidak tahu ini pesannya apa ya, tidak tahu karena sudah dienkripsi, sudah disandikan. Nah, kira-kira gitu. Oleh karena itu dikenal namanya Caesar Chipper. Caesar Chipper. Dia akan apa itu yang dilakukan oleh Julius Caesar? Julius Caesar itu menggeser 4 digit. Misalkan A menjadi D, ya, K menjadi M, jadi N, jadi A K U jadi X, jadi aku menjadi ANX. Nah, kira-kira begitu. Nah, enkripsi sendiri ada symmetric key encryption, jadi antara sender dan receiver itu mendapatkan key yang sama untuk melakukan encrypt dan decrypt. Kalau tadi Caesar Cipher tidak, jadi kalau selanjutnya dalam teknologi enkripsi itu ada namanya key, ya, ada key. Nah, Caesar Cipher itu tidak ada key-nya, ya, tidak ada key-nya, ya, tidak ada kuncinya. Ya, dia hanya menggeser saja, menggeser 4 bit. Nah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya ada yang kemudian akhirnya dikembangkan enkripsi itu. Nah, ilmunya namanya kriptografi. Mata kuliah lain ya, Pak Bambang. Nah, di enkripsi ini ada namanya symmetric key encryption, yaitu symmetric key antara receiver dan sendernya itu punya kunci yang sama. Nah, ketika mengenkripsi sama. Nah, contohnya adalah DES. Nah, itu, ya, strength line-nya itu kita set kira-kira begitu. Nah, ada yang kemudian AES dan seterusnya. Kemudian nanti ada yang kemudian punya 2 kunci, yaitu public key dan private key. Ya, jenis enkripsi lain. Ya, public key itu diumumkan. Nah, diumumkan. Orang bisa public key-nya, tapi secret key-nya itu ada private key-nya. Nah, keduanya digunakan untuk mengencrypt dan decrypt. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini ya. Jadi public key contohnya adalah original message-nya adalah membeli Cisco A16 USD. Nanti ketika ini di-encrypt jadinya seperti ini misalkan. Di internet data yang terdelivery seperti ini, nggak bisa dibaca. Tapi begitu nanti di resipien, data encrypted ini akan berubah lagi menjadi seperti ini dengan apa? Dengan yaitu private key yang ada. Gitu. Kira-kira begitu.
Nah, ada algoritmanya. Nah, selanjutnya ada yang namanya hash. Hash itu adalah yaitu enkripsi yang sifatnya adalah searah. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah dienkrip, maka kita mau mendekriptnya itu nggak bisa, tidak bisa. Kecuali kita sudah mempunyai database-nya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian ya hash itu kemudian seperti itu. Nah, ini contohnya public key dengan digital signature. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini ya. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti di sini adalah ada hash ini tadi ya. Hash digesnya yang kemudian nanti digunakan untuk melakukan decrypt-nya. Nah, kira-kira gitu. Nah, oke, seperti itu. Jadi kalau yang tadi sampaikan ini digital signature. Nah, tadi digital signature ya. Digital signature itu bukan kemudian kita menggunakan tanda tangan. Tanda tangan di apa namanya? Komputer kita itu dengan menggunakan scan gitu enggak. Itu keliru. Digital signature itu adalah seperti ini. Kita punya file PDF yang kemudian ada kita bisa apa namanya melakukan verifikasi digital signature. Contohnya miliknya siapa ya? BPPT. Nah, kalau di Indonesia itu namanya GovCa. Nah, saya coba share dulu ya. Saya share dulu. Jadi digital signature itu bukan kemudian kita itu memiliki tanda tangan yang digital yang kemudian di-scan. Itu enggak, salah. Nah, digital signature itu ada file yang disisipkan digital gitu ya. Ada bit-bit tertentu yang disisipkan dalam file PDF. Nah, contohnya ini saya punya file PDF yang kemudian tidak memiliki digital signature. Nah, contohnya ini ya. Dokumen ini tidak memiliki tanda tangan digital. Nah, dokumen tidak memiliki tanda tangan digital. Tetapi ada dokumen yang memiliki tanda tangan digital. Coba saya cek dulu. Ada enggak ya? Personal, kuliah, e-commerce. Coba saya carikan dulu file saya. Apa namanya? Dukcapil. Nah ini ya, ini contoh. Saya punya apa namanya file yang kemudian ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu bukan berarti ini ada tandanya seperti ini dan QR code. QR code itu hanya kemudian apa namanya penyajiannya saja. Tetapi digital signature itu adalah sebenarnya di dalam file itu ya di dalam filenya itu akan ada digital bit-bit yang ditambahkan. Contohnya ini ya. Ini adalah ditantang oleh Prof. Judan Akhrifakrullah. Ini apa namanya surat dari digital dari LAN, dari mana itu Dukcapil, ya Dukcapil Jakarta ke UNS. Nah kira-kira gitu. Di sini ada dua sertifikat yang kemudian dikirimkan. Yang pertama adalah terkait dengan RSA ini ya seperti ini, kemudian yang sertifikat kedua ini yaitu yang pertama terkait dengan lembaganya CO dan CN-nya ya, yaitu ini apa negaranya Indonesia, organisasinya adalah ini C itu country, organisasi adalah lembaga sandi negara, CN-nya itu adalah OSD LU kelas 2, SHA 1, kemudian ini yang sertifikat kedua adalah siapa yang bertanda tangan di sini secara digital adalah
Prof. Zudan Arif Fakrullah. Nah, emailnya adalah ini. Jadi di sini itu ada file-file di dalam file PDF-nya ini itu ada coding yang disisipkan di dalam filenya. Jadi tanda tangan digital itu hanya bisa dicek menggunakan aplikasi, ya, tidak bisa secara umum. Misalkan kita bisa gampang saja membuat QR code seperti ini atau tampilan seperti ini, gampang. Tapi ya kita tidak bisa membuat sembarangan terkait dengan ini, tampilan ini, ya, tampilan tanda tangan digital ini. Fingerprintnya berapa kita tidak bisa, membuat sendiri tidak bisa. Nah, ini yang kemudian saya sama dengan digital signature. Oke, kita lanjutkan untuk materi saya. Oke, selanjutnya, oke, kita lanjutkan, yaitu tadi terkait dengan digital signature ya. Digital signature adalah digunakan untuk mengamankan file digital kita. Ya. Kemudian, ya ini digital signature tadi. Ini untuk membuat envelope-nya, ya create envelope. Nah, kemudian public key infrastructure. Ini rangkaian dari digital signature sebenarnya, digital certificate. Nah, detailnya seperti ini. Ada name, subjek, digital certificate serialnya, expiration date, gitu kan. Ada digital signature CE-nya. Nah, CE itu certificate authority-nya. Jadi di Indonesia itu hanya ada beberapa certificate authority. Yang pertama adalah BPPT, tepatnya Pak Anto itu. Yang kedua adalah Lembaga Sandi Negara, Lemsanek gitu ya. Kemudian yang ketiga itu Peruri, yang nyetak uang. Nah, yang nyetak uang itu ada. Dan kemudian ada perusahaan-perusahaan swasta juga ada. Oke. Nanti ya, ini digital certificate seperti ini. Jadi kalau cara kerjanya adalah kita punya file PDF, ya. File PDF itu nanti kita setorkan ke server. Kemudian ada orang yang punya akun di digital signature servernya. Oh, misalkan Winarno. Winarno punya akun, nanti file PDF saya mau saya ini bahwa file ini mau saya kasih digital signature saya. Maka dikirimkan ke server. Nanti file PDF itu akan di embedded, ya kira-kira akan dibubuhkan certification authority CAS-nya. Nah, kemudian nanti file PDF saya itu akan bertambah menjadi file yang sudah ada digital signature-nya. Yang ada tambahan tadi kan ada Prof. Zudan Arif Fakrullah misalkan seperti itu. Ada tambahannya seperti itu. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, itu modelnya adalah komunikasi menggunakan API. Ya, ada API yang kemudian sudah siap ready, kita tinggal setor saja filenya, plug. Nah, kemudian nanti kita dapat kembalian filenya dari kita download file yang kemudian kita gunakan misalkan kita punya file perjanjian dalam bentuk PDF. Kita unggah dulu. Nanti kita akan file itu ada tanda tangannya. Nah, kemudian nanti bisa tambah. Jadi misalkan kita bikin surat ya. Surat edaran resmi hari ini libur misalkan. Ini surat ini resmi apa enggak tahu. Sementara ini kan kalau kita menerima file PDF ada stempelnya ONS, ya itu valid kan gitu ya. Padahal enggak begitu. Padahal enggak. Seharusnya ada digital signature-nya. Itu validitasnya sebenarnya kurang. Sangat tidak terjamin. Nah, harusnya kalau mau aman ya itu ada digital signature-nya. Nah, kemudian limit to encryption solution. Nah, jadi begini. Ketika kita punya private key, nah private key itu sebenarnya juga tidak serta-merta kemudian itu paling aman enggak gitu ya. Jadi kalau kemudian kita punya file nih. File, kemudian saya mau tanda tangan agar ini suratnya itu authorized. Nah, berarti semua yang kemudian tanda tangan keluar dari situ, jadi nanti filenya adalah file valid. Nah, hanya saja seringkali kita itu sebenarnya ada isu, ya, ada isu, terutama kemudian terkait dengan security, ya, sandi itu sebenarnya ada yang bahkan kemudian saat ini beberapa pejabat itu nggak mau tahu, pokoknya nggak mau ribet, nah kira-kira gitu ya. Mereka akhirnya sandi itu di-share ke asistennya, gitu ya. Nah, itu yang kemudian awal-awal dari fraud atau kemudian
yaitu pemalsuan dokumen. Nah, jadi kalau kemudian terkait dengan dokumennya, dokumen itu harus valid. Nah, kira-kira gitu ya. Dokumen itu harus valid. Nah, dokumen ini ketika dikirim, dia harus berada dalam komunikasi yang valid. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi, kliennya itu harus secure, yang akan dikirimkan ini adalah secure. Nah, gitu ya. Sudah aman. Nah, kalau itu file-file dokumen, maka ini harus ada digital signature-nya. Nah, kira-kira gitu. Ada digital signature-nya. Kalau itu ada message ya, ada enkripsinya. Nah, kira-kira gitu. Ketika ini dikirimkan, maka jalur yang pengirimannya juga harus aman. Mau pakai apa? Mau pakai SSL, mau pakai VPN, mau pakai kalau pakai wireless WPA2 misalnya minimal kan gitu. Nah, itu. Nah, jadi SSL itu ada yang namanya handshake terlebih dahulu. Ya, salaman dulu lah kira-kira gitu ya. Antara klien dan server salaman dulu. Oke, sudah oke, maka dia akan bertukar key dan kemudian data yang ada di sana itu tidak bisa di sniffing, tidak bisa dibaca menggunakan sniffer. Pasti begitu. Nah, selanjutnya adalah memproteksi dari jaringannya, firewall-nya agar kemudian nanti paket datanya itu bisa ke filter, nah, dan seterusnya. Kemudian proxy server, nah, atur kemudian memasang IDS, apa itu intrusion detection system, atau IPS, intrusion prevention system. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini ya, jadi ini ada klien, sebelum masuk ke jaringan server kita, itu kita siapkan dulu firewall. Nah, kemudian kita harus memisahkan, ini ada internet misalkan, ya, kita kan misalkan ini ya, web server, kemudian ada server kita. Nah, server kita itu kalau diakses dari luar, itu harus tidak boleh menggunakan internet, tapi harus menggunakan VPN. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya aman. Nah, langkah terakhir kemudian, jadi kalau tadi dokumennya itu yang dikirim itu sudah diamankan, kemudian jalannya itu diamankan, selanjutnya adalah server dan kliennya itu harus diamankan. Ya, kita harus patching, kita harus upgrade sesuai dengan last teknologi. Nah, kalau itu ada klien, maka pastikan menggunakan update yang terbaru, entah itu antivirus ataupun software-software yang kita gunakan. Selanjutnya ada yaitu policy terkait dengan mengamankan ini semuanya dengan menggunakan hukum, ya, menggunakan hukum. Nah, karena itu bagaimana kita memanagenya, teknologinya, ada law enforcement-nya, nah kira-kira penegakan hukumnya dan seterusnya. Maka perlu ada security plan. Jadi assessment risk-nya, ya risiko security policy, kebijakan security apa keamanannya, bagaimana kemudian organisasi security-nya, akses kontrolnya bagaimana, autentifikasi kemudian prosedurnya bagaimana, atau authorization policy seperti apa, security auditnya seperti apa. Nah, negara ini harus punya seperti itu. Ya, ada ya bagaimana risk management, kemudian security policy, kemudian implementasi penerapannya, membuat organisasi untuk mengurusi security-nya, siapa PIC-nya, ya, kemudian audit, nah seterusnya. Nah, ini ada beberapa lembaga yang kemudian saat ini menangani terkait dengan tracing, identifying, atau prosecuting terkait dengan cybercrime, yaitu ada USA Patriot Act, Homeland Security Act, NIESPA, NIPA itu yang kemudian sudah lama itu ya, CRT, ya, kemudian yang lainnya. Nah, kira-kira gitu. Ini lembaga-lembaga atau public policy yang kemudian saat ini. Nah, di Indonesia juga sudah ada BRTI, ada Kominfo, ya gitu ya. Kemudian ada Lemsamek, ada BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Nah, itu yang kemudian. Nah, kemudian proses pembayaran itu sementara kan saat ini ada cash, checking transfer, dan credit card. Nah, atau kemudian store value, atau kemudian accumulated balance. Nah,
Ini yang kemudian biasanya terjadi. Jadi konsumen itu bisa jadi mereka bayar itu tidak menggunakan cash, bisa tidak menggunakan cek transfer atau kredit card, tapi sebenarnya hanya menggunakan apa ya, antar kartu atau kemudian sekarang ada namanya e-money. E-money itu ada 2 bis, ada dua ada dua dua apa namanya ada 2 basis. Basis yang pertama adalah card base, yang kedua adalah server base. Kalau card base berarti e-money yang kemudian kita pegang untuk e-tol gitu ya. Itu card base. Jadi uangnya ada di dalam kartu itu. Kemudian yang kedua adalah server base. Server base itu ya kayak OVO. Ya. Nah, ada OVO, ada macam-macam itu yang server base. Jadi pembayarannya itu akan deposit dan semuanya tersimpan di server. Tapi tidak di dalam kartu. Nah, itu beda. Bisnisnya kan sementara ini ada 2 itu. Card base atau server base. Besar yang mana? Ya, sementara ini duanya besar. Duanya bisa digunakan. Dan memang penggunaannya ada ini ya, ada apa namanya? Waktu-waktu tertentu untuk penggunaan tertentu. Nggak mungkin. Nah, kan gitu ya. Untuk mudah kalau di tol gitu ya, untuk kemudian otomasi yang lebih cepat, lebih mudah menggunakan card base. Ya, pembayaran cepat itu menggunakan card base cepat. Nah, cuma memang ada kelemahannya. Kelemahannya adalah dia harus mengisinya itu harus ada komunikasi dengan kartunya kan gitu ya. Alasannya adalah menggunakan NFC kan ya. Ya, menggunakan NFC connect ke kartunya itu. Nah, baru kemudian bisa terisi kartunya. Kalau nggak ada jaringan yang mengkoneksikan, nah ini kelemahannya. Tapi kalau server base, asalkan connect ke internet sudah bisa diisi. Nah, cuma jadi agak ribet itu ya, agak ribet. Nanti mengkoneksikan antara device itu dengan kemudian apa namanya device itu dengan alat pembayarannya agak susah. Supaya kemudian jadi manless-nya itu loh, supaya tidak ada manusianya itu agak susah. Nah, kita masih cukup banyak ini ya terkait dengan. Oke, sampai di sini dulu untuk security. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ya, security terkait dengan e-commerce. Nanti kita lanjutkan ke depan untuk pembayaran e-commerce, nanti kita bahas sendiri saja. Oke. Oke, ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, untuk security e-commerce ini nanti 2 pekan kemudian akan ada tugas begitu. Tugasnya adalah kemudian membuat ini apa namanya aplikasi untuk mengenkripsi. Nah, kira-kira itu ya. Jadi nanti saya sampaikan di OCW dikumpulkan 2 pekan kemudian. Oh iya, kemarin sudah saya sampaikan untuk apa namanya kelompok untuk e-commerce ya. Pekan depan mohon nanti presentasi untuk skenario project besar yang mau dikerjakan. Ya, tolong untuk kemudian disiapkan. Baik, hari ini kita kuliahnya sampai di sini. Untuk kemudian presensinya bisa diakses menggunakan OpenCourseware. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, baik. Jadi saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.